Oke, selamat sore Ibu Rini. Ya, selamat sore Apa juga kabar? Pak Jer. Ya, hari ini kabarnya baik walaupun ada sedikit yang menjanggal dalam perasaan saya, tapi untuk saat ini baik. Iya, baik. Katanya kan ada suatu permasalahan yang ingin disampaikan. Baik, saya penasaran apa sebenarnya yang akan dibahas oleh kita berdua pada sore hari ini. Ya, Seperti begini. apa tujuan pembahasan kita pada sore hari ini? Ya, begini Pak, karena saya memiliki satu permasalahan, makanya saya ingin bercakap dengan Pak Jer. Ketika di kelas saya ada seorang siswa, dia memiliki sikap yang kurang terbuka, dia sangat pemalu sekali. Di sini dia berinteraksi dengan teman-temannya sangat sulit, bahkan saja berkomunikasi dengan saya sebagai guru itu sulit. Dan dia juga di soal pembelajarannya itu membacanya yang masih lambat, yaitu Pak Jer. Makanya saya ingin berbincang dengan Pak Jer tentang masalah saya ini. Oke, baik. Jadi katanya di dalam kelas Bu ada orang murid yang ya katakanlah mengalami masalah dengan hubungannya atau interaksinya dengan teman-teman murid yang lain, begitu kurang terbuka, bahkan ya jadi pemalu dan berinteraksi dengan teman-teman. Ya kerjanya juga sulit ya, katanya ada gangguan juga ya. Apakah seperti itu Bu? Iya Pak, iya benar Pak. Oke, baik. Sebetulnya saya juga ingin mendengar lebih jauh lagi. Bisa Ibu ceritakan keadaan di kelas itu seperti apa? Anak ini kalau di dalam kelas atau dalam hubungan dengan teman-teman, bisa ceritakan lebih jauh. Saya ingin mendengarnya, Bu. Ya, ceritanya begini Pak. Anak ini dia memang dari kelas sebelum kelas saya, kelas 5, anak ini memang sifatnya sudah demikian, sangat pemalu. Bahkan saja ketika saya mau menyampaikan sesuatu, dia hanya mau mengulang apa yang saya sampaikan, begitu dia serasa tidak mampu untuk mengucapkan apa yang saya ucapkan, begitu. Dan juga ketika dalam berinteraksi dengan teman-teman, apalagi dalam kelas itu Pak, anak ini sering menyendiri, begitu. Dia tidak mau bergabung dengan teman-teman, bahkan sudah diajak oleh teman-teman dia demikian. Begitu juga saat istirahat, kebiasaan kan kalau anak-anak itu istirahat, ekspresi kekanakan mereka timbul karena mereka ingin beradaptasi, berinteraksi dengan teman-teman, tetapi dia ini hanya nonton teman-teman yang bermain, begitu Pak. Oke, jadi dia di dalam kelas itu suka diam, kemudian juga ketika habis istirahat, teman-teman yang lain pergi bermain, tapi dia diam saja, bahkan tidak mau bergabung. Ya. Apakah seperti itu, Bu? Sikap anak ini? Iya benar Pak. Sikapnya memang sedemikian itu. Nah, kalau saya boleh tahu, di dalam pembelajaran di kelas seperti apa anak ini? Di dalam pembelajaran ketika ibu mengajar di dalam kelas, seperti apa anak ini situasinya? Ya, di dalam proses pembelajaran ketika saya mau mengajar dalam kelas itu, memang anak ini mungkin karena
keterbatasannya di sini bukan keterbatasannya fisik, tetapi cara membacanya yang masih belum lancar. Jadi interaksinya juga memang dengan proses pembelajaran itu memang sedikit di bawah, dan juga dalam kegiatan berdiskusi dia hanya diam begitu. Pokoknya mau saya sampaikan, anak ini seperti dia datang ke sekolah, tetapi untuk berbicara saja dia masih tertutup untuk segala hal dalam bermain ataupun dalam proses pembelajaran begitu, Pak. Oke, jadi baik, bahkan dalam pembelajaran pun dia sulit ya, artinya dalam pembelajaran itu dia tidak terlibat ya, susah melibatkan diri ya, barangkali mungkin akan sangat berpengaruh ya Bu pada hasil belajarnya nanti. Ya, kalau saya boleh tahu, sejauh ini apa yang Ibu lakukan agar Ibu di dalam pembelajaran itu Ibu mampu mengakomodasi kebutuhan belajar anak ini, dan seperti apa yang Ibu lakukan sejauh ini untuk bagaimana anak ini agar bisa berinteraksi dengan teman-temannya. Pastikan selama ini sudah ada usaha, bukan begitu Bu? Iya. Ya, jadi sejauh ini tentunya saya sebagai seorang guru, amat terlebih guru kelasnya siswa ini, tentunya saya sangat terbeban. Katakan begitu, saya sangat terbeban dengan sikap dari anak ini. Sejauh ini saya sering berkomunikasi dengan dia secara individu, dan juga dalam proses pembelajaran ketika saya melakukan membagi kelompok, saya berkunjung ke kelompok dia, tetapi juga tidak lepas dengan kelompok-kelompok lain. Dan di situ saya ketika dalam tugas-tugas saya memberikan bantuan untuk mengarahkan dia dalam ia membuat tugas. Bahkan saya berpikir begini, Pak, mungkin dia menjadi pemalu, pendiam, ataupun tidak terbuka itu dengan teman-teman karena dia merasa malu, dia belum lancar untuk membaca. Di kelas 5 kan kalau belum lancar membaca itu ada hal yang, jadi di situ saya mengambil waktu khusus untuk dia dalam proses membaca, karena saat dia masuk di kelas saya huruf-huruf tertentu saja dia kurang ingat, kurang mengenal, maka saya mengambil waktu khusus untuk melatih dia untuk membaca begitu. Dia waktu istirahat ataupun ada waktu-waktu tertentu yang kebetulan juga rumahnya berdekatan dengan saya. Jadi saya memberikan kesempatan dia untuk datang ke rumah saya untuk saya bantu dia untuk belajar begitu. Ya, begitu Pak Guru. Oke, baik. Jadi langkah-langkah yang sudah Ibu lakukan yaitu mulai berkomunikasi dengan dia ya secara personal, secara individu. Baru kemudian ketika dalam pembelajaran saya dengar tadi Ibu Guru memberikan seperti scaffolding kepada murid ini ya, membantu dia dalam pembelajaran. Dan saya menangkap tadi Bu, jadi mungkin saja alasan anak ini jadi pemalu karena mungkin rasa kurang percaya dirinya karena dia belum bisa membaca dibanding dengan teman yang lain. Apakah benar begitu, Bu? Iya, saya berpikir begitu. Mungkin karena dia malu, karena teman-teman sudah lancar, dia belum lancar. Jadi saya berpikir begitu. Oke, dan saya mendengar tadi memang sudah ada usaha untuk bagaimana Ibu sebagai guru kelas itu bertanggung jawab terhadap kemajuan belajar anak ini. Ya, dengan cara mengambil waktu khusus untuk anak ini dilatih bagaimana agar dia bisa membaca. Nah, sejauh ini menurut pandangan Ibu ini sudah seperti
apa perkembangan anak ini? Ya, sejauh ini untuk perkembangan dari anak ini ketika dia bersama-sama dengan saya di kelas 5, syukurlah untuk belajar membacanya, untuk membaca, karena saya pikir itu yang menjadi hambatan dia untuk berinteraksi dengan teman-temannya. Dan untuk membacanya dari awal dia belum semua mengenal huruf. Ini huruf dia sudah mengenal semuanya. Bahkan ketika ia membaca 2-3 suku kata, dia sudah bisa. Tinggal yang kata-kata yang panjang dia masih bukan belum bisa, tetapi masih sedikit mengeja, jadi belum terlalu lancar. Tapi saya sudah bersyukur untuk perkembangannya, untuk proses membacanya itu sudah lumayan, Pak, begitu. Oke, baik, terima kasih. Jadi sejauh ini menurut pandangan ini bahwa anak ini sudah ada perkembangan. Kalau saya boleh tanya, Bu, kira-kira kalau misalnya itu ratingnya sampai 10, 1 sampai 10, kira-kira cara membaca anak ini ketika dia baru masuk dan sejauh ini yang Ibu bantu sudah seperti apa kira-kira perkembangan dalam misalnya kalau orang menggunakan angka? Iya, kalau menggunakan angka dari awalnya dia skala 3, karena belum huruf semua dia tahu kan, masih skala 3. Dan syukurlah kalau saya lihat dia ini perkembangan sudah masuk ke skala 7. Kenapa? Karena tinggal memperlancar kata-kata yang panjang, Pak Guru, begitu. Jadi sudah masuk ke angka 7 sekarang. Oke, dan oke, baik. Jadi untuk kedepannya, bagaimana Ibu mengatasi permasalahan anak ini? Bagaimana Ibu menemukan apakah ada langkah-langkah lain yang menurut Ibu mampu mengakselerasi anak ini agar mempercepat cara membacanya? Apakah ada kiat-kiat lain dan juga membantu dia agar dia tidak menjadi pemalu lagi? Nah, langkah-langkah yang nantinya akan saya melakukan untuk mengatasi ini untuk ke anak ini, tentunya kalau dalam proses dia untuk lancar membaca, saya akan tetap memantau dia, bagaimana progres dia untuk membaca, begitu. Bahkan juga saya akan menugaskan dia di rumah juga membaca, bukan hanya di sekolah tetapi di rumah juga membaca. Dan untuk sikap dan cara berinteraksinya dengan teman-teman, tentunya saya di sini melihat apa yang menjadi hal yang menonjol dalam anak ini, kemampuan dari anak ini, maka itu yang saya akan memberikan sebuah penghargaan, atau saya akan memuji hasilnya itu agar supaya rasa percaya dirinya itu timbul, begitu Pak Guru. Kebetulan anak itu suka menggambar, pasti hasil-hasilnya memang kebetulan hasil menggambarnya itu memang melebihi dari teman-teman yang lain. Jadi di situ saya akan menyampaikan ke anak itu bahwa lihat hasil karyamu, yang pastinya teman-teman lain akan memuji hasil karya dia. Di situ pasti rasa percaya dirinya akan keluar, akan timbul. Dan tentunya langkah yang lain ketika akan melakukan diskusi, begitu ada presentasi, saya akan membuat setiap anggota kelompok itu berbicara, dan anak ini pasti akan mendapat kesempatan untuk berbicara, pasti dia akan berbicara, begitu Pak Guru. Dan juga langkah yang lain, karena anak-anak itu suka dengan permainan game, di mana menumbuhkan rasa
interaksinya dengan teman-teman di game. Jadi di situ saya akan membuat sebuah game ataupun ice breaking agar supaya kekeluargaan kelas 5 itu bisa tercipta dan anak ini bisa berinteraksi, merasakan kebahagiaan. Demikian Pak Guru. Oke, baik. Jadi saya mendengar tadi bahwa nanti Ibu akan membuat sebuah pembelajaran yang saya menangkap tadi di dalam pembelajaran itu Ibu akan memperhatikan minat anak ini. Karena kalau saya tidak salah dengar tadi, dia hebat menggambar, ya, bisa menggambar. Betul begitu, Bu? Iya Pak. Oke, jadi karena dia bisa menggambar dan kemudian Ibu akan membuat sebuah pembelajaran yang bisa saja ya diferensiasi produknya itu anaknya produknya itu bisa dipilih gambar untuk anak ini. Berikut kemudian Ibu juga akan memberikan apresiasi bahkan pujian pada setiap karya yang dihasilkan oleh anak ini, dan juga saya dengar tadi dalam diskusi itu Ibu akan memberikan kesempatan kepada anak ini untuk mengambil peran, ya, tetap mendapatkan kesempatan. Dan juga saya tertarik tadi Ibu mengatakan bahwa Ibu akan memperbanyak games di dalam pembelajaran. Ya, bagaimana kira-kira Ibu menyiasati ini untuk games? Karena memang game itu memang ya penting bagi anak-anak ya. Dan bagaimana Ibu menyiasati ini untuk mempersiapkan game di dalam pembelajaran? Ya, tentunya ketika saya akan menggunakan game dalam pembelajaran, saya akan memasukkan itu di jam-jam tertentu, amat terlebih di jam-jam kritis. Saya akan memasukkan game, atau seringkali ada materi pembelajaran di kelas 5 yang bisa dikaitkan menjadikan sebuah game begitu. Materi-materi tertentu amat terlebih di muatan pelajaran IPA ataupun di SBDP itu ada bisa dibuat game. Jadi saya akan memasukkan itu dalam jam-jam tertentu, ataupun dalam refleksi-refleksi nanti akhir pembelajaran pasti akan saya masukkan itu, Pak. Wah, luar biasa sekali, Bu. Akan ada banyak games dalam pembelajaran, baik dalam proses intinya maupun di akhir pembelajaran ya. Nah, saya sangat tertarik, Bu, dengan apa yang langkah-langkah yang Ibu lakukan untuk bagaimana mengakomodasi kebutuhan belajar murid yang mengalami permasalahan ini. Dan ya, saya juga ingin mengetahui dari rencana-rencana lain yang telah Ibu susun tadi itu, manakah menurut Ibu yang menjadi prioritas yang akan Ibu laksanakan dan mungkin akan membawa efek yang lebih daripada langkah-langkah yang lain? Ya, untuk yang menjadi prioritas saya dari rencana-rencana saya itu, kalau masalah proses pembelajaran, tentunya sebagai seorang guru memang harus melakukan proses pembelajaran yang berpihak kepada murid begitu. Yang paling prioritas yang nantinya saya akan lakukan untuk menimbulkan rasa percaya diri dari anak ini, tentunya dengan game dan ice breaking. Game dan ice breaking di sini juga bukan hanya ke anak itu, tetapi ini juga akan berdampak positif dengan murid-murid yang lain, agar supaya di sini saya akan merasakan bahwa kebahagiaan anak-anak itu akan muncul ketika mereka mau ada game begitu atau ice breaking. Wah, luar biasa sekali, Bu. Ya, memang seperti itu ya, kebanyakan anak-anak akan merasa sangat senang apabila dalam pembelajaran itu kita sebagai guru menyiapkan banyak game. Dan pertanyaan yang berikutnya, Bu, kira-kira kapan Ibu akan segera memulai rencana ini atau prioritas ini? Ya, tentunya waktu yang akan saya laksanakan ini
secepat mungkin, gitu. Secepat mungkin akan saya laksanakan karena lebih cepat anak ini merasa bahagia, pasti guru juga, saya sebagai guru akan cepat berbahagia. Jadi saya akan terapkan ini secepat mungkin, begitu Pak. Oke, secepat mungkin. Baik, jadi menurut Ibu, dukungan-dukungan apa saja yang Ibu butuhkan dalam proses mengakomodasi kebutuhan belajar anak ini dengan berkaya ice breaking di dalam pembelajaran? Ya, tentunya dukungan yang saya butuhkan saat ini, dukungan yang saya butuhkan pertama, dukungan dari diri sendiri saya. Dari saya pribadi, tentunya ketika saya tidak semangat ataupun tidak ada kemauan, pasti tidak akan terjadi, karena di intinya sini ice breaking kan Pak Guru, game. Ketika saya malas untuk mencari ataupun berkreativitas untuk membuat game ataupun mencari lewat ATM, itu pastinya itu akan jadi kejenuhan ke anak-anak kalau hanya itu terus. Jadi di sini semangat dari saya, dukungan dari diri sendiri, dan kedua itu tentunya saya mengharapkan dukungan juga dari teman-teman guru, yang guru-guru mata pelajaran yang masuk ke kelas saya, ke kelas 5. Mereka juga akan menyupport anak ini, memberikan semangat bagi anak ini. Dan juga yang ketiga yang saya butuhkan dukungan, yaitu dari teman-teman ataupun murid-murid kelas 5, agar supaya bagaimana mereka akan berinteraksi dengan anak ini. Dan yang selanjutnya di sini Pak Guru, saya memang banyak membutuhkan dukungan dan juga dukungan dari orang tua dari anak tersebut, agar supaya tetap memberikan support kepada dia, memberikan semangat bagi dia, ataupun tetap berkomunikasi dengan anak ini supaya dia lebih terbuka lagi. Dan juga dukungan yang terakhir yang saya harapkan kepada kepala sekolah dan teman-teman guru di kelas-kelas yang lain. Ya, itu Pak Guru. Baik, luar biasa. Jadi tentu diri sendiri juga harus semangat ya Bu. Ya, iya Pak. Yang Ibu katakan tadi juga ada dukungan dari dia. Ya, orang tua dari anak ini, kemudian juga ya seperti yang disampaikan tadi, guru mata pelajaran yang barangkali ada pergantian jam begitu, sering masuk di kelas itu juga, mereka juga harus support ini. Baru kemudian teman-teman murid yang lain. Ya, Ibu, ini saya penasaran sekali dengan apa nanti hasil yang akan didapat dari kiat-kiat yang telah Ibu rencanakan ini. Nanti itu kita akan bahas di percakapan kita selanjutnya. Dan pada bagian sesi akhir ini, bolehkah saya meminta Ibu kira-kira kesimpulan apa yang kita dapatkan dalam pembicaraan atau percakapan kita pada sore hari ini? Ya, terima kasih Pak Jer. Tentunya dari hasil pembicaraan, hasil percakapan kita pada hari ini, saya sangat bersyukur sekali Pak Jer, di mana ketika kejanggalan saya sebagai seorang guru yang mendapatkan seorang anak ini yang kurang berinteraksi, setiap kali saya melihat dia, saya merasa kenapa saya seorang guru tidak bisa membuat dia bahagia, begitu. Jadi lewat percakapan kita ini ada banyak arahan dari Pak Jer sebagai coach, banyak membuka wawasan saya, membuka apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya kerjakan sebagai seorang guru yang tentunya harus membuat anak atau murid-murid itu tuh merasa selamat dan bahagia. Jadi banyak sekali yang saya temukan, dan saya akan berusaha secepat mungkin anak ini bisa merasakan kebahagiaannya sebagai seorang siswa. Ya, gitu Pak Jer. Oke, ya, jadi semuanya murid dan murid. Oke, baik, sekian dulu pertemuan coaching kita pada sore hari ini.
Nanti kita jumpa kembali pada percakapan berikutnya. Iya, Selamat sore. selamat sore juga Pak Jer. Nanti kita ketemu lagi. Ya.